Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh pengangguran akan kesempatan kerja pada pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Cahya Kurnia Wulandari, saya sendiri dengan NIM 2005510145. Kedua Putri Tiara Indasari dengan NIM 2005510140. 3 ada Clara Rima Angelia dengan NIM 2005510262. 4 Adenita Iranda dengan NIM 2005510239. Dan yang terakhir ada Fadel Muhammad Rizal Suri dengan NIM 2105510071. Pada slide ini akan saya jelaskan pendahuluan dari judul di atas. Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu permasalahan yang tengah dihadapi adalah pengangguran. Pengangguran terjadi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan mampu menyerapnya. Pengangguran merupakan suatu keadaan bagi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkannya, menurut Sukirno pada tahun 1994. Pengangguran yang tinggi menjadi masalah yang serius bagi suatu negara, karena akan berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran yang tinggi mengurangi kemakmuran rakyat, mengurangi pendapatan, meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang meningkatkan utang nasional. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui informasi tingkat pengangguran saat ini dan memperkirakan tingkat pengangguran di masa mendatang. Untuk memprediksi pengangguran di masa depan, teknik peramalan digunakan. Peramalan adalah proses memprediksi secara sistematis apa yang paling mungkin terjadi di masa depan, menggunakan informasi masa lalu dan sekarang untuk memprediksi peristiwa. Mengetahui bagaimana merencanakan dan memprediksi pengangguran penting untuk perencanaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi akibat pengangguran sehingga keputusan dapat dibuat dengan bijak atau tepat. Saat memilih model peramalan, faktor yang digunakan adalah horizon waktu dan bentuk pola data menurut Henken 2005. Oke, pada slide ini kita akan membahas landasan teori berdasarkan judul di atas. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Menurut Nange tahun 2001. Menurut Afrida tahun 2003, pada dasarnya penyebab dari pengangguran adalah ketidakseimbangannya antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Sebagian tenaga kerja yang menawarkan tenaganya mencari pekerjaan dan berhasil mendapatkannya. Sisanya yang gagal atau belum mendapatkan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pada slide ini terdapat dua klasifikasi pengangguran menurut Raharja tahun 2008. 1. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja dibagi menjadi 3 kelompok angkatan kerja. 1. Menganggur, sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 2. Setengah menganggur, bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, atau jam kerja dalam seminggu kurang dari 35 jam. 3. Bekerja penuh atau jam kerja mencapai 30 jam per minggu. Kedua, pendekatan angkatan kerja mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pada bab ini kita akan menjelaskan pembahasan berdasarkan judul di atas. A. Pengertian pengangguran. Menurut Nanga tahun 2005, mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Definisi menurut International Labour Organization atau ILO, pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri atau berusaha sendiri yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal,
yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan, menurut BPS tahun 2001. Definisi pengangguran menurut Survei Angkatan Kerja Nasional. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali terjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan, baik itu masyarakat maupun pemerintah atau negara, akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial dan masalah ekonomi lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah pengangguran yang makin meningkat dalam pembangunan ekonomi merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Untuk mengetahui tingkat pengangguran yang ada pada suatu waktu tertentu, terlebih dahulu perlu diketahui jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja dalam perekonomian. Di banyak negara, penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-29 tahun. Sedangkan di beberapa negara termasuk penduduk berusia 15-64 tahun. Namun, tidak semua penduduk di lingkungan usia tersebut di atas dapat dianggap sebagai pekerja. Jika mereka tidak bekerja atau berusaha mencari pekerjaan, meskipun mereka berada dalam rentang usia di atas, mereka bukan bagian dari angkatan kerja. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan rumus tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. B. Masalah pengangguran secara umum. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Dilihat dari jumlah pengangguran serta setengah penganggur dan juga banyak yang masih memiliki pendapatan yang rendah dan juga tidak merata. Pembangunan bangsa Indonesia ke depannya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia yang harus memiliki fisik dan mental yang kuat serta memiliki keterampilan sehingga bisa membangun keluarga yang memiliki pendidikan dan juga pekerjaan. Dalam pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. C. Keadaan pengangguran di Indonesia. Di sebelah sini ditampilkan diagram yang menunjukkan keadaan pengangguran di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2021. Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka pengangguran di Indonesia selama periode tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan 5,98%. Pada awal periode, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2013, dapat dilihat Indonesia mengalami kenaikan jumlah pengangguran, yaitu pada tahun 2012 sebesar 6,14% dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,25%. Selanjutnya, pada tahun 2014 barulah mengalami penurunan yaitu sebesar 5,94% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,18%. Namun, pada tahun 2016 hingga 2019, angka pengangguran mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61%, 2017 5,50%, 2018 5,34%, dan tahun 2019 sebesar 5,28%. Kemudian, pada tahun 2020, angka pengangguran kembali naik sebesar 7,07% karena pada tahun ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang cukup parah. Namun, pada tahun berikutnya, seiring dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, maka angka pengangguran pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,49%. D. Solusi untuk mengatasi pengangguran.
pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun dihimbau untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan. Pemerintah diharapkan untuk mendirikan suatu lembaga bantuan kredit atau langsung bekerja sama dengan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit pada masyarakat yang kurang mampu. Sebagai antisipasi, pelajar perlu diberi pendidikan non-formal. Angka pengangguran di Indonesia yang sangat tinggi mencapai berjuta-juta merupakan masalah yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Dampak pengangguran juga sangat berperan bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial, serta bidang pembangunan ekonomi. Maka dari itulah strategi komunikasi pembangunan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan maupun dikurangi dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pelanggan. Maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi. Berbagai masalah yang sosial yang perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakadaan. Disimpulkan sebagai berikut: pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal, yaitu masalah pokok makroekonomi yang paling utama. Pengangguran disebabkan oleh besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, struktur lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Meningkatnya peran dan apresiasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia, penyediaan dan permanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.